Hingga kini, gempa susulan masih terus terjadi selama 2 minggu setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur pada 21 November 2022 lalu yang menewaskan ratusan korban jiwa. Selain gempa Cianjur, gempa berkekuatan magnitudo 6,4 juga sempat mengguncang wilayah selatan Garut yang disebabkan aktivitas dalam lempeng Indo-Australia. Namun lagi-lagi, bencana alam justru kembali hadir dan menambah rentetan bencana alam di Indonesia. Seperti Gunung Semeru yang mengalami erupsi hingga awan panas pun meluncur sejauh 17 km. Lantas, seperti apa potret kepanikan warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur saat terjadinya erupsi Gunung Semeru? Dan seperti apa pula para selebriti yang merasa prihatin akan bencana alam ini? Selain itu, daerah Cianjur hingga kini masih merasakan gempa susulan. Meski tidak berdampak buruk, namun tetap saja trauma pun masih membekas bagi warga Cianjur yang terkena dampak gempa hebat beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa warga Cianjur yang hingga kini masih butuh bantuan dan juga pertolongan dari para dermawan untuk membantu segala kebutuhan mereka di pengungsian? Dan seperti apa tanggapan Ustadz agar tabah menghadapi segala ujian dalam bencana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah bencana alam gempa Cianjur yang masih berduka, hingga gempa Garut yang baru saja mengagetkan masyarakat di tanah air, lagi-lagi bencana alam kembali muncul di tanah air seperti salah satunya erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Ya, 1 tahun lalu, tepatnya 4 Desember 2021, Gunung Semeru sempat mengalami erupsi dari puncak Kawah Jonggring Saloko sejauh 17 km ke arah tenggara dan selatan. Dan kemarin 4 Desember 2022, Semeru pun kembali bergejolak di mana erupsi dan awan panas meluncur sejauh 17 km ke arah Besuk Kobokan ke arah tenggara dan selatan. Awan panas pun terlihat mengepul di atas langit hingga membuat wilayah daerah sekitaran Gunung Semeru menjadi gelap gulita akibat abu vulkanik. Bahkan hari Minggu kemarin, status Gunung Semeru naik dari level siaga menjadi level 4 alias awas dan menggegerkan warga. Dan tentunya dengan adanya erupsi Gunung Semeru ini menambah deretan bencana yang terjadi di Indonesia, di mana lagi-lagi terjadi di penghujung akhir tahun. Wah, desa tercinta, hujan abu. Ya Allah mbak, aku mending sampai ke dolenan banyu mbak, di bang dolenan awu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang ngomong, ada orang ngomong. Udah 2. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa.
Ini abu. Ini erupsi tadi ya dulur ya. Ya Allah, kita lihat-lihat dulu. Kita lihat dari dekat ya. Oh ya Allah, semoga bencana di desa kami ini cepat berlalu ya dulur ya. Ini udah 1 tahun, ada lagi ya. Ya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah. Ini dulur ya. Ya Allah, hampir ya. Hampir lavanya hampir sama ya. Hampir sama kayak yang dulu ya. Sudah menunjukkan adanya penurunan aktivitas dari erupsi berupa awan panas. Hanya yang perlu diwaspadai saat ini bila terjadi hujan bisa memicu terjadinya lahar hujan. Bisa sampai menjarak belasan kilometer ya dari puncak Gunung Semeru ke arah negara. Dari pukul dini hari 4 pukul 30-an dan mulai mereda sekitar pukul 13.30 tadi siang. Kebetulan yang mengurusi pengungsian adalah BNPB dan BPBD ya. Kami hanya mendapat informasi aja ada 11 titik pengungsi di sana. Per 4 Desember 2022 pukul 12.00 status Gunung Semeru sudah dinaikkan menjadi awas dari siaga sampai saat ini masih berlaku. Jadi pasca kejadian tahun 2021 PVMBG sudah merevisi peta rawan bahaya bencana Gunung Semeru ya, berdasarkan kejadian tahun 2021 dan peta ini sudah kita serahkan dikoordinasikan kepada pemerintah kabupaten maupun BPBD. Ya, terjadinya bencana alam tak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan datangnya. Hal itulah yang dirasakan oleh warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana tidak, di saat mereka yang merasa nyaman tinggal di dekat Gunung Semeru, tiba-tiba harus kembali dikejutkan dengan adanya erupsi hingga membuat seluruh warga desa tersebut dilanda kepanikan. Bahkan saking paniknya melihat awan panas yang menyerupai wedus gembel akibat peningkatan aktivitas vulkanik, mereka pun berlarian tidak terkendali hingga membawa motor dan juga mobil mereka untuk mencari tempat yang aman. Dan mereka pun berkali-kali menyebut kebesaran nama Allah agar bisa selamat dari bahaya erupsi yang bisa mengundang maut. Evakuasi untuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Untuk sementara bantu evakuasi agar tidak bertumpuk di jalan-jalan. Terima kasih. Bismillah, bismillah budal ngunsi. Ayo wis aja mandek.
ya Allah yul, astagfirullah. Iku pi, kayak ngono pi. Ya Allah. Jaminan ini wedhus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Ini kan wedhus gembelnya. Ini dan situasinya sekarang di atas curah koboan. Jadi sifat awan panas atau yang dikenal di Jogja di Gunung Merapi itu wedhus gembel itu merupakan gas panas bertekanan tinggi yang meluncur mengikuti lereng, biasanya mengikuti aliran sungai. Nah dalam hal ini di Semeru ini awan panas atau gas panas ini mengarah ke Sungai Kobokan dan Kalilanang lebih dari 13 km dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Tentu dengan kecepatan ini bila masyarakat telat dalam menghindar dari terjangan awan panas ini akan sangat berbahaya. Oleh karenanya pada status awas ini PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas sepanjang kali Besut Kobokan dan Kalilanang ini sampai sejauh 19 km. Atas bencana alam yang datang bertubi-tubi di tanah air, tentu tak hanya membawa kesedihan dan juga duka yang cukup mendalam bagi masyarakat di tanah air, namun juga kalangan selebriti. Seperti salah satunya pedangdut Iis Dahlia dan penyanyi lawas Ita Purnamasari, di mana mereka mengaku prihatin dengan bencana alam yang seolah datang beruntun menuju akhir tahun. Dari gempa Cianjur, gempa Garut, banjir bandang di Pati, hingga yang terbaru yaitu erupsi Gunung Semeru. Ikut prihatin lah, sebenarnya kan kayak bencana gitu kan ada siklusnya kalau menurut orang BMG. Pastinya worry, cuman kan ya udahlah kalau namanya bencana ya nggak ada yang tahu ya. Lagi tidur aja kita bisa meninggal kok gitu. Jadi ya udahlah pasrah aja sama Allah. Turut prihatin banget dengan peristiwa dan musibah ini. Apa ya ini kayaknya seperti fenomena alam gitu ya, dan terjadinya mau menjelang akhir tahun ya. Saya saja sebagai orang biasa juga apa ya kita selalu berserah diri aja sama Allah. Lantas seperti apa warga Cianjur yang hingga kini masih butuh bantuan dan juga pertolongan dari para dermawan untuk membantu segala kebutuhan mereka di pengungsian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Warga Cianjur kini perlahan berusaha memulihkan fisik dan psikis usai bencana alam gempa bumi yang terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Saling mendukung satu sama lain, masyarakat hingga para selebriti tanah air terlihat mewujudkan niat mereka dengan menyalurkan bantuan kepada warga Cianjur, khususnya di lokasi pengungsian. Melihat dampak yang dialami warga Cianjur, sederet selebritis tanah air pun bahu-membahu memberikan uluran tangan kepada para korban. Komedian Komeng dan para pelawak yang tergabung dalam Komando Pasukan Lawak atau Koplak beberapa waktu lalu terlihat menyambangi daerah Cianjur yang terdampak gempa guna membantu pemulihan trauma terutama anak-anak. Komeng dan rekan-rekan pun tidak hanya menghibur dan memberikan hadiah, namun kedatangannya tersebut lebih memberikan semangat bahwa para korban gempa Cianjur mampu untuk melewati masa-masa sulit untuk kembali bangkit. Sadulur yang di Cianjur, insya Allah kalian diberikan ketabahan. Kaget ya karena saya banyak banget kenalan dan yang udah dianggap saudara lah, udah dianggap dulur sama saya gitu ya. Supir saya orang Cianjur,
kru dari Gigi juga ada orang Cianjur. Setiap teman saya yang di Inggris juga deket orang Cianjur juga. Setiap saya telepon mereka, supir saya apalagi ngomong setiap hari nyupirin saya gitu. Emang setiap yang ditanya orang Cianjur, rumahnya tuh semuanya runtuh. Nggak ada yang cuma retak doang, nggak ada. Runtuh, emang runtuh. Sekarang saya lagi open donasi sama teman-teman yayasan, kemudian saya juga punya yayasan sosial. Jadi lagi open donasi. Bismillah, nanti insya Allah ada sahabat saya juga, Pak Iis namanya. Beliau lusa akan ke Cianjur. Akan ke Cianjur juga? Insya Allah. Kalau sempat mudah-mudahan. Alhamdulillah, semoga semakin banyak orang-orang yang memberikan hartanya untuk bersedekah, membantu teman-teman kita yang kehilangan rumahnya seperti itu. Termasuk adik saya, Masya Allah, saya juga kagum sekali dengan Ricis karena beliau langsung datang ke Cianjur, teman-teman sekalian, dan langsung melakukan sebuah kegiatan-kegiatan amal lah. Ya mulai ya. Oke, kita mulai. Sana. Ya buat sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di Cianjur, semoga kondisinya cepat pulih. Terus udah nggak ada lagi gempa, udah cepat pulih, dan semoga semua bantuan-bantuan yang diberikan oleh semua pihak itu bisa tersalur dengan tepat sasaran, dan semoga peringatan untuk gempa bisa lebih awal lagi. Dan buat semua teman-teman di sana udah harus tahu ketika ada gempa harus berbuat apa supaya nggak fatal gitu. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Cianjur, saya tentunya mengucapkan tetap tegar, tetap semangat. Ya, kita pasti akan terus bantu untuk kalian. Nih buktinya kita buat sesuatu untuk kalian. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Lantas, seperti apa tanggapan Ustadz agar para korban bencana alam tetap tabah untuk menghadapi segala ujian dalam bencana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang maraknya musibah dan bencana yang terjadi di pelosok tanah air kita, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapinya? Mulai gempa bumi di Cianjur yang meluluhlantakkan rumah-rumah saudara kita, menyusuli tempat-tempat lain, dan terakhir kami dengar erupsi Gunung Merapi. Ada apa ini semua? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andai saja suatu penduduk di suatu negeri mau beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau satu negeri penduduknya beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu wa aflahu bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka ini kazzabu, mereka ini ingkar, mereka ini kufur, baik kufur iman maupun kufur nikmat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka akan Allah berikan kehancuran karena ulah yang disebabkan. Jadi dengan terjadinya musibah, kita harus introspeksi. Dengan banyaknya musibah dan bencana di pelosok tanah air kita, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ini merupakan ujian. Yang kedua, merupakan teguran. Dan yang ketiga, merupakan na'udzubillah summa na'udzubillah, azab buat kita. Yang pertama, ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Kabut dijelaskan, "Ahsiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kamu jangan mengira diri kamu akan Allah biarkan mengucapkan saya beriman padahal kamu belum diuji. Makin tinggi kualitas keimanan, makin berat ujian akan menimpa.
Sama halnya seperti anak sekolah mau melanjutkan jenjang lebih tinggi harus melewati ujian. Yang kedua, musibah yang menimpa kita bisa saja merupakan teguran agar kita kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, musibah yang menimpa kita, nauzubillah, bisa juga merupakan azab dari Allah. Jadi bagaimana menyikapinya? Kita perbaiki yang kurang, jangan kita memancing amarah. Kita harus meredam murka Allah. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur karya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Ilyas, di sana ada seorang imam namanya As-Sa'labi menceritakan bahwa musibah gempa pernah terjadi pada zaman Nabi Adam, yaitu ketika Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri. Itu kan perbuatan dosa itu, karena pembunuhan. Maka terjadilah gempa, di situ ambles longsor tanahnya sampai 7 hari itu. Dan ini bisa disimpulkan, memang disimpulkan bahwa gempa ataupun musibah atau apa ancaman yang lain, musibah-musibah yang lain akan terjadi apabila satu, di sana banyak perbuatan maksiat. Bukan hanya di tempat tertentu aja, dan bukan hanya di bulan Desember aja, semua kapanpun bisa terjadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.